Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mitra Indonesia, saatnya kita mengikuti pengajian Ba'da bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Nanti buat mitra yang ingin bertanya bersama Gus Edward langsung aja di WhatsApp ada di 0811861003 ya. Oke deh mitra, langsung aja kita sapa Gus Edward yang sudah ada di studio kami. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Gus? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, panjang umur. Alhamdulillah. Ramadan ini wajar lagi berseri-seri lagi. Iya, soalnya kesiram air hujan Bapak. Jadi kita berseri. Lagi dikasih enak, kita lagi kasih adem. Benar. Ya. Cakep banget apa yang mengkirut. Nah, oke deh Gus, untuk hari ini temanya mau disampaikan di buat kita. Hari ini pembahasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul Keutamaan Belajar. Keutamaan belajar. Oke deh Gus, langsung aja pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan banyak turun hujan juga banyak duitnya. Amin. Yang saya doakan juga semoga di studio ada Bang Babai, Ayah Pandu, ada Mas Wahyu, ada teknisi yang lainnya, Kang Sandi. Mudah-mudahan ya yang ada di studio ini dan semuanya biar sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga banyak duitnya, banyak jobnya, dan jadi kaya raya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini soalnya luar biasa Bang Babai kalau berdoa di radio, yang ngaminin bukan 40 orang doang, tapi ribuan. Salah satu tanda doa yang diijabah ketika yang ngaminin 40. Waduh. Nah, ini di radio berapa ribu ini? Itu kan Jabodetabek aja dulu. Benar. Luar Jabodetabek. Benar, pasti kita percaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan kepada kita. Yang terdahulu kita membahas keutamaan belajar, sekarang keutamaan mengajar. Yang mana Islam mengajarkan kepada kita agar kita yang tidak memiliki ilmu maka harus belajar. Terus yang kedua, agar orang yang memiliki ilmu pun harus mengajarkan, jangan sampai terdiam, jangan sampai dia tidak mau mengajarkan. Karena apa? Apabila orang memiliki ilmu lalu dia tidak mengajarkan, maka dia dikategorikan adalah orang yang sombong. Ataupun bahasa ngerinya itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya ilmu harus memberikan atau membagikan ilmunya. Berikut ini ada beberapa ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala keutamaan mengajar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 122. Yang mana artinya supaya mereka mendapat memberikan peringatan kepada kaumnya bila telah kembali kepada mereka, mudah-mudahan mereka berhati-hati menjaga dirinya. Yang dimaksud adalah untuk mengajar dan memberikan petunjuk. Dengan petunjuk mereka bisa berhati-hati.
Maka daripada itu sudah saya katakan dari awal, orang yang memiliki pengetahuan maka dia bisa menjadi rambu-rambu untuk orang yang belum memiliki pengetahuan. Bahasa simpel kayak gini aja. Kita jalan di Bang Babai. Bang Babai, saya mau arah ke sana lah, mau arah ke Bang Babai. Ternyata saya lihat di depan Bang Babai mau arah ke saya. Nah ini kan lah, Bang Babai mau kemana, nggak jadi ke sana, jalan sono. Ada longsor, nah, saya nggak percaya. Nah kan Bang Babai sudah tahu nih, sudah orang yang lagu lama lu disepelein. Sehingga saya ke sono, alhamdulillah musruk. Ya karena nggak ada rabu-rabunya. Terus nggak percaya ya, nggak percaya. Jadi yang terjadi masalah dan berhati-hatinya kurang, yang terjadi adalah trouble banyak daripada liku-liku perjalanan yang tidak bisa dijalankan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Artinya tatkala diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan janji dari mereka yang diberikan kitab supaya diterangkannya kepada manusia dan tidak disembunyikannya. Ini menjelaskan, membuktikan perintah Allah akan kewajiban mengajarkan ilmu supaya yang tidak mengerti atau tidak mengetahui mereka dapat mengetahuinya. Yang mana tadi Allah berkata tatkala diambil oleh Allah akan janji dari mereka yang diberikan kitab ataupun pengetahuan supaya diterangkannya kepada manusia. Kalau kita memiliki pengetahuan lalu kita tidak memberikan pengetahuan itu, tidak memberikan informasi itu ataupun ilmu itu, maka Allah akan mengambil ilmunya. Bahasa simpel gini Bang, kita udah tahu nih ilmu matematika dari dia. Terus dengerin orang nasihat sehingga kita nggak bagi lagi. Ketika ada orang nanya atau minta atau ada yang butuh mendapatkan ilmu, kita diem aja, mendir. Yang ngeri Allah ambil tuh ilmunya, murka Allah. Jadi yang ngeri apa? Pelongo. Ditanya lu ngapa? Tahu nih kayaknya gue beda banget sekarang. Kayaknya kurang kurang pengetahuan, konsennya kurang, fokusnya kurang. Maka banyak orang nanya kok sekarang saya lengotan, linglung, terus kayak sekarang tuh otak saya nggak berfungsi karena dia monoton. Ketika dia memiliki ilmu, dia meneng baik, diem aja, gagal tidak bersosialisasi lah, tidak berbagi, tidak memberikan informasi kepada makhluk Allah. Selanjutnya Allah berfirman wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Yang mana artinya sesungguhnya satu golongan dari mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka itu mengetahuinya. Haram atau tidak bolehlah untuk menyembunyikan ilmu. Jadi haram nih atau tidak boleh. Seperti firman Allah Ta'ala tentang menjadi saksi, wa may yaktum fa innahu athirun qalbuhu, yaitu dalam surat Al-Baqarah dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang mana artinya barang siapa menyembunyikan kesaksian tak mau menjadi saksi maka berdosalah hatinya, ia menjadi orang yang berdosa. Jadi orang itu kalau misalnya nggak ngasih ilmu berdosa gitu. Betul, dosa haram. Jadi ya alhamdulillah, amit-amit kita dapat muka dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini ada sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'atallahu 'aliman ilman illa wa akhadha 'alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyina ay yubayyinuhu lin-nasi wa la yaqtumuhu." Yang mana artinya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang berilmu akan ilmu, melainkan telah diambilnya janji seperti yang diambilnya kepada nabi-nabi, bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia
dan tidak akan menyembunyikannya. Hadis riwayat Abu Naim dari Ibnu Mas'ud. Jadi intinya mitra, walaupun ilmu kita sedikit, tidak harus ilmu agama, apapun ilmu kita yang baik, maka berikanlah ilmu itu kepada orang lain, terutama dari anak-anak kita, saudara kita, apalagi ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Tapi ini Gus ya, untuk zaman sekarang nih, kita melihat banyak orang yang lebih pintar dan kita dipinter-pinterin. Wah, banyak itu. Nah, apa hukumnya Gus ketika kita mengasih sesuatu, mengasih tahu lah kata Gus, kita ilmu, kita kasih tahu. Tetapi orang ini mengatakan kita setahu lu, lu dapat dari mana ilmunya, emang ada yang begitu. Itu banyak lah, benar. Apalagi maaf, ada nyebut merek nih, ada di bocah kemarin. Tuh. Gitu. Padahal apa? Tua ataupun muda, kalau namanya informasi itu tidak bisa memilih, yang tua aja yang mendapat, yang muda aja yang dapat, kan nggak bisa milih ya. Gitu. Maka kita Islam mengajarkan kepada kita, apabila kita mendapatkan informasi atau ilmu atau pengetahuan, tidak melihat ungzur mangkola wala tangzur mangkola. Jadi tidak melihat siapa yang ngomong, tapi dengerin apa yang diomongin. Ya kan simpel itu omongannya. Jadi jangan Bang Babai atau saya, bilang Gus Edo saya dengerin, Bang Babai kagak lah, jangan. Nah, contohnya seperti kayak kita memilih imam sholat lah. Iya. Katakanlah orang itu masih muda. Siap. Terus ya mungkin bacanya fasih. Tetapi kadang-kadang orang mengatakan masih muda udah jadi imam loh gitu. Terus apa yang disampai tuh ilmunya gitu, apa udah bener bacanya, nah itu hukumnya gimana tuh? Nah kalau itu namanya guji ya, guji. Kalau yang muda dengar, maksudnya ada seorang anak muda kebetulan dia ilmunya punya ya, terus dia dengar, gampang jawabnya Bang Bapak. Lu tua kemana aja? Jadi gini, kalau memang afdolnya menjadi imam itu dilihat daripada tuanya. Yang kedua ilmunya atau alimnya. Yang ketiga udah nikah atau belum? Oh gitu guys. Jadi kalau belum nikah belum jadi imam nih? Boleh. Cuman enggak. Kalau ada yang udah nikah ya dia. Gitu. Tapi kalau yang belum nikah ya jangan. Gitu kan ya. Jadi dilihat memang kalau berbicara dalam Islam, memilih imam sholat aja banyak cara, ada caranya gitu. Kecuali begini, Bang Babai misalkan tokoh di situ, orang alim di situ. Lalu saya belum nikah nih. Sesepuh. Saya belum nikah nih, ketika itu Bang Babai mengizinkan, udah kalau besok nggak harus saya yang imam, nggak ada Gus Edward nih. Udah, itu beda. Itu majajah. Ini udah ada mandat bahasa. Udah ada mandat. Oke, buat mitra yang ingin bertanya langsung aja di 082181. Tapi sebelum mitra bertanya nih, Bapak mengasih informasi buat mitra ini. Hai, pencipta kopi di Bekasi udah siap duduk sama top kopi susu gula aren duduk. Nah, siap-siap ya, karena tim Top Coffee bakal duduk perumahan dan pasar di kota Bekasi. Banyak banget nih keseruan di event Top Coffee susu gula aren tubruk. Salah satunya tubruk sugaren, keseruan kopi tubruk susu gula aren. Nah, catat ya tanggalnya, itu tanggalnya tubruk sugaren yang bakal datang di pasar mulai tanggal 9 sampai 13 Januari 2024. Pasar Baru Bekasi, Pasar Setu, Pasar Tarumajaya, Pasar Stroja, Pasar Keranji. Nah, kamu bisa ikutin shopping race, game, dan banyak banget hadiahnya. Yuk, menunggu apa lagi nih? Nah, buat yang ada di perumahan, siapin Top Coffee susu gula aren tubruk kamu di rumah ya. Siapa tahu mitra yang beruntung nih kena sidak dan dapat hadiah. Ini nih yang gak boleh ketinggalan nih. Mitra wajib hadir di Big Bang Top Coffee susu gula aren tubruk sugaren pada hari Minggu 14 Januari 2024 mulai jam 6 pagi di Stadion Patriot Bekasi. Bakal ada meet and greet dengan Christiana Bahrudin, brand ambassador Top Coffee. Selain itu, mitra bisa ikut senam aerobik, nikmatin live band sambil ngopi bareng, sambil nyantai, lebih ajib. Ikutin juga game dan bisa dapetin door prize juga. Makanya pastiin mitra datang ya ke event Tubruk Sugaren
dari Top Coffee Susu Gula Aren Dulu, persembahan dari Wings Food. Oke deh Gus, ini ada yang bertanya nih Gus. Nah, tadi Gus mengatakan ilmu ya. Nah, ini ada yang bertanya dari Bang Herman katanya Gus. Siap. Saya ingin bertanya, assalamualaikum buat Gus, semoga sehat selalu ya Gus katanya. Jadi saya ingin bertanya, seandainya saya menyampaikan seseorang, tapi saya boleh dapat lagi ilmu dari orang, itu boleh apa tidak? Oh mungkin dia dari orang terus nyampe lagi ke orang gitu Gus. Gimana tuh Gus? Silakan. Boleh banget. Jadi gini, yang namanya ilmu itu pasti datangnya dari orang lain Bang Bapak. Ya simpelnya begini deh. Siapa sih yang ngajarin kita ngomong mak bapak gitu? Oh betul. Pasti kan mak bapak kita. Betul. Nah, mak bapak kita tanya, siapa sih yang ngajarin mak bapak kita nyebut mak bapak kita? Pasti kan mak bapaknya. Iya. Nah, maksudnya apa? Ini continue. Continue. Karena apa? Islam itu pernah saya di mana-mana saya katakan Islam itu agama nyontek. Agama nyontek kan? Karena apa? Ada kok perintahnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi terdapat di diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah yang hasanah, contoh yang bagus, bahkan yang paling bagus. Jadi namanya contoh kan kita nyontek. Ya berarti kalau agama Islam agama nyontek jangan marah. Karena emang dari sononya sering nyontek kita sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contoh, Rasul kan minumnya pakai tangan kanan. Terus misalkan masuk kamar mandi bagaimana? Kan ini kita tahu nih daripada ajaran, daripada apa yang dilakuin oleh Rasulullah, sehingga kita tahu kita nyontek. Oh, ikuti sunnah. Nah itu. Memang kalau nyampe agama Islam nyontek titik tuh, banyak yang komplain. Tapi kalau kita terusin, kita bahas, oh iya memang benar sih. Jadi yang dimaksud nyonteknya itu ngikuti sunnah-sunnah Sunnah Rasulullah. yang dilakukan Rasulullah, yang dilakukan adalah kebaikan. Contoh, Rasul kagak pernah maling jambu, kita maling jambu, ya bilang, oh ini kita niat Rasul, lu niat di mana? Lu baca di mana riwayatnya, gitu kan ya. Betul. Jadi yang contoh yang baik-baik aja. Gitu. Jadi apabila tadi Bang Herman bertanya, saya dapat ilmu dari Bang Babay. Iya. Berkatalah, Gus begini. Oh bagus nih menurut saya nih. Apalagi Bang Babay perkataannya itu nasihat. Ketika itu saya ambil. Ada orang cerita sama saya begini. Wah ini sama banget kemarin Bang Babay ngasih tahu saya nih. Oh iya betul. Kan begitu Bang Babay. Saya bilangin, begini ya. Saya mah dapat dari orang juga. Karena saya dinasihatin sama orang. Jadi begini coba dah. Bismillah coba. Itu kan estafet. Ya. Jadi bergantian saya dapat dari Bang Babay, Bang Babay mungkin dapat dari mana gitu. Jadi inilah diperbolehkan dalam Islam. Yang penting efeknya, dampaknya baik, jangan sampai jadi keburukan. Oke Gus, ini ada yang bertanya lagi dari Sulis. Assalamualaikum Gus Edward. Waalaikumsalam. Gus, gimana kalau kita mengomongkan ilmu? Kita orang awam yang nggak tahu itu hadis asli atau bukan. Tetapi kita menyikapinya harus gimana Gus? Tolong penjelasannya Gus. Baik. Kalau kita sebagai orang awam menyikapi itu hadis atau bukan, lihat dan pahamin maknanya. Maknanya ini mengajarkan kebaikan atau tidak. Sebagian guru-guru saya ini mengatakan ada beberapa hadis yang tidak nasabnya tidak tersambung, terputus setengah jalan. Bahasa enggak sohe. Bahasa keasliannya enggak asli nih. Karena misalkan saya dapat dari Bang Babay, saya dapat ngasih ke Ayah Pandu kemana nih? Ada orang yang nguping ini nyebarin lagi. Ini kan enggak sampai. Ketika mereka bertanya ke Ayah Pandu, enggak, saya nggak nyampein ke dia. Nanya ke saya pun enggak, apalagi ke Bang Babay. Ini terputus, ada hadis yang terputus. Tapi guru saya mengatakan apabila itu nasihatnya baik maka ambil. Walaupun hadisnya itu tidak sohe. Yang masuknya tidak sohe itu tidak tahu narasumbernya. Bahasanya gini deh, ini hadis apa bukan sih gitu ya. Iya. Tapi itu nasihatnya baik, bijak dan bermanfaat, ambil. Gak apa-apa tuh guys. Nggak apa-apa. Contoh, gak usah jauh-jauh Bang Babay. Apa hebatnya sih anak kecil? Kita mau berangkat nih, tiba-tiba anak kita bilang, ya jangan lewat jalan yang sono. Dia kan nggak tahu jalan yang sono. Emang apa? Oh jangan. Lah kita melewati, bilang.
Saya pernah kejadian itu sama ponakan saya bahwa waktu saya Jawa masih kerja, Om jangan lewat jalan yang tempat biasa. Ya, emang apa? Enggak apa-apa, begitu doang. Saya lewat, lo bener polisi pagi-pagi buta lagi pada bubaris. Bahkan saya, oh iya. Emang kan kalau masyarakat kita itu kalau naik motor taat kalau ada yang jaga. Bener. Bener nggak? Lampu merah nih nggak ada polisi dari 12. Iya. Tapi ada polisi yang ini sebenarnya rambu-rambu lalu lintas itu nggak mesti ada polisi Iya. yang jagain juga. Iya. Karena itu udah menggerak rambu, Iya. pasti harus ditaatin Betul. peraturan itu udah bisa. Bahasa Islam gini, kalau dalam negara mungkin rambu-rambu terlihat. Dalam lalu lintas tuh rambu-rambu terlihat, tapi yang paling ngeri ini rambu-rambu dalam agama. Iya. Enggak kelihatan Bang. Iya betul. Ya bahasanya lampu merahnya bagaimana, Iya. terus jangan dilarang diparkirnya bagaimana, ataupun jalan terus bagaimana, ataupun tahan dulu kan nggak ada gitu, nggak kelihatan gitu ya. Tapi manfaatnya saya mengajak siapapun, makanya kan dalam penutupannya, ayo kita isi nih ada musola, masjid atau majelis sekitar kita dukung. Dari situ kan kita kalau jauh sama Bang Babe bensinnya lumayan, belum bocah jajan ya kan gitu ya, dekat aja dah. Punya duit seperti itu jadi jajannya gitu. Oke Gus, ada yang bertanya lagi dari Iwan. Gus tadi Gus mengucapkan orang yang menjadi imam itu yang udah nikah. Saya masih bingung Gus dengan penjelasan. Oke, maksudnya begini, kalau dalam suatu perkumpulan, misalkan khususnya dalam masjid ataupun musola, memilih kategori imam itu, yaitu pertama dilihat tuanya, ilmunya, dan salah satunya nikahnya. Sampai kalau mendalam dilihat anaknya ada berapa, sampai seperti itu. Oh, kalau misalnya peraturannya gitu. Aturannya bisa dikatakan dalam masjid ini adalah imam rawatib, imam yang standby. Standby. Ya, ini Cadangan. enggak, Oh, bukan. khusus apa yang inti. Inti. Oh, Ini bukan inti. cadangan. Kalau cadangan bahasa Bang Bapak ini inti nih yang dikhususkan. Nah saya mah cadangan, ketika Bang Bapak nggak ada kan bilang, Gus kalau nggak ada mati aja. Oh. Nah itu kan cadangan namanya. Nah itu jadi salah satunya orang yang sudah nikah. Bukan berarti orang yang belum nikah nggak boleh jadi imam. Ini salah satu terkhusus aja menjadi imam yang menikah lebih afdol. Gitu. Memang beda Bang. Waktu saya belum nikah, saya khutbah Jumat. Beda. Itu gimana rasanya Gus? Kalau grogi kan di luar ya. Ah, di luar. Ini di hati Bang. Di hati. Aduh, Udah. udah ngomong apa gitu. Wah, udah ribet ini salah enggak ya bagaimana? Oh, iya, betul. Dan enggak sekali, sering gitu ya. Ketika itu saya ditegur, saya negor sendiri. Saya bilang sama guru saya nggak mau khotib dulu ah. Emang apa ini? Katanya saya kurang ini belum nikah. Yaudah sekarang nikah dulu. Kurang dekat gitu ya. Nah itu Bang benar. Kalau bahasa kunci mungkin nggak pas gitu Bang. Gak pas ya. Nah, ketika habis nikah saya hari Jumat. Iya. Ya. Ketemu Jumat seminggu dari itu saya khutbah langsung. Langsung dicecok. Iya, besok khotbah kata guru saya. Siap. Dan maaf, baru begini nih. Baru asalkan salam dulu baru ini ya. Assalamualaikum. Itu beda Bang. Rasanya kok ganteng banget gue gitu. Kalau bahasa ngaca mah gitu. Kayak kalau bahasa kita ngantongin duit, makrut timnya, terus HP keren gitu. Kayaknya gitu. Kayaknya oke banget nih. Nyetel lagi gitu. Betul, detail banget. Oh ini ternyata itulah maksud saya. Bukan berarti dalam mesin misalkan nggak ada nih yang tua, terus nggak ada nih yang alim. Maka siapa saja. Kalau begitu nggak ada dong calon pemimpin. Maka udah ada pemimpin, maka persiapkanlah calon pemimpin. Bukannya pilpres ya, maksudnya kepemimpinan dalam keislaman, dalam keagamaan yang kita jalankan, terkhusus dalam sholat berjamaah. Oke. Gitu. Oke Gus, satu lagi nih dari Fikri katanya. Assalamualaikum Gus, saya ingin bertanya Gus. Tadi kita ngomongin tentang ilmu. Gimana kita menyikapin seseorang yang ngasih ilmu ke kita? Nah kita juga berkata orang itu bisa dikatakan apa nih? Pemikirannya sama sama kita. Kita ambil dia juga begitu, kita nggak terima juga begitu. Mohon penjelasannya Gus. Mungkin pemikirannya watak kali Gus. Watak dia sama watak kita sama. Lu aja nggak bener, lu nggak bener. Sosok ngasih nasihat gitu kali Gus. Nangkep saya sama tuh ngomong Bang Babe, nangkep saya. Mungkin begitu ya. Maksudnya begini. Anggaplah saya CS sama Bang Babe ini. Iya.
kita ada punya guru, Punya punya guru. guru sama-sama dengerin kita. Ataupun Bang Babe ketika ngaji saya nggak datang nih, Bang Babe bilang, oh jangan gitu lu, kata Ustaz gini-gini, gua tau lu. Oh iya. Kan gitu ya. Itu kartu lu. Gua tau kartu lu, gitu, gua tau merek lu. Begitupun ketika saya ngaji, Bang Babe jangan gini-gini, gua tau lu. Gitu. Jadi bergantian aja. Jadi bagaimana? Intinya kalau menuntut ilmu ataupun mencari informasi, kita pakai rasa butuh dulu. Rasa butuh. Kalau kita butuh, insya Allah kita akan berbeda dengan teman kita. Intinya perubahan pendewasaan itu ada. Karena kan orang sama-sama lulus SMA nih. Tapi perbedaannya apa? Siapa yang butuh, siapa yang santai. Betul. Kalau yang santai mah ya lihat aja ntar. Tapi nggak menjamin orang yang santai dia ketinggalan. Temen saya banyak yang santai, sekarang udah jadi manajer. Dia misalnya udah kerja kemana bang, udah dapat setahun kerja. Temen saya masih nongkrong, kuliah kagak, kerja kagak. Saya bilang, sekarang udah jadi manajer. Intinya apa? Jalan orang berbeda-beda. Yang kedua, ketika pengen menggapai sesuatu, maka niatnya dulu, pasang dulu, butuh nggak? Kan makanya kan segala sesuatu diawali dengan niat. Innama a'malu binniyat. Kita awali dengan niat. Yang kedua, kita jalanin prosesnya. Ujian banyak. Contoh, lu, lu itu ujian. Dari teguran sohib, dari teguran mungkin kakak adik kita atau tetangga. Pinter lu, tahu lu. Makanya kan ada kadar gini. Kalau menuntut ilmu itu sadari dulu, kuping ada dua. Betul. Mulut satu. Baru denger nih Bang Babe. Bang Babe bilang sama saya, Gus, Nabi itu kan apa namanya contoh yang paling baik. Jadi minum kanan nih. Oh gitu Bang Babe. Nah ketika itu saya ketemu sama Ayah Pandu lah gitu. Saya bilang Ayah Pandu minum kanan. Saya aja belum ngatamin. Gua sekedar dengar. Begitu. Jadi kan yang bagus apa? Pakai dulu kupingnya dua. Maksudnya 2 kali. Bijakin dulu, pakai dulu. Ketika nanti ada orang, lu pakai kanan dulu kanan. Gua liatin dulu. Iya. Alhamdulillah kan Bang Babe waktu itu ngajarin gua. Aku malu lah. Masuk gua gini-gini aja. Udah itu kan Bang Babe juga kayaknya mah peduli banget ngajarin gua. Itulah. Jadi ketika orang ngasih nasihat, jalani dulu kita sendiri. Betul. Pertama niatnya, pasanglah rasa butuh ya. Yang kedua prosesnya pakai dulu, nikmatin gitu. Yang ketiga nanti akan terlihat hasilnya, kembangnya, mekarnya bagaimana. Wangi deh pokoknya. Paling berat tuh bang, ujian orang menuntut ilmu itu ataupun mendapatkan prestasi itu adalah sombong. Lo nggak pernah masjid lo, kan nggak ada jaminan. Orang yang apa namanya yang mati baik itu orang ke masjid. Betul. Kan orang mati baik itu tergantung izin dari Allah. Nah maksudnya apa? Mendingan orang sholat tapi dia nggak rese daripada dia sholat kagak pernah ke masjid ya. Ini mah namanya apa? Soleh kelihatan dari casing doang tapi nyalain orang. Begitu lah. Oke, buat mitra ternuhun ya, buat mitra yang sudah bertanya bersama Gus Edward ya, buat mitra, karena mohon maaf juga melihat kata-kata salah ya. Oke Gus, Baik mitra jaga di mana saja Anda berada. Yang pertama saya berpesan, mari kita dukung dan kita ramaikan masjid, musola, majelis ta'lim ataupun pesantren di sekitar sekeliling kita, di antara rumah kita ataupun tetangga kita, karena dari dekat rumah lah kita siarkan agama kita dan kita tambah sama-sama untuk menjalankan agama kita dengan syiar agama kita. Yang kedua, jangan pernah memandang makhluk Allah dengan sebelah mata walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun dia berbeda penampilan, karena dia adalah makhluk Allah. Perlahan-lahan berkhusnuzon dalam lisan, dalam hati dan pikiran, sehingga Allah memudahkan kita menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selanjutnya kehidupan kita tambah barokah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.